Masalah ini perlu dibahas lebih lanjut. Seorang tetua dari klan naga berkata dengan sungguh-sungguh. Ini masalah yang sangat penting, dan kita tidak bisa membuat keputusan yang gegabah. Kata lelaki tua itu. Tetua lainnya juga mengangguk, mengatakan bahwa saat ini, kita masih perlu berpikir jangka panjang, tidak boleh membuat keputusan yang terburu-buru. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini, sebuah seringai muncul di hatinya. Alasan mengapa Aula 9 Iblis seperti ini adalah untuk sepenuhnya mengambil inisiatif aliansi atau mendapatkan lebih banyak keuntungan. Siming besar, silakan kembali dan beritahu Xianjun bahwa aku masih perlu memikirkannya dan memberikan jawaban paling lambat dalam waktu 3 hari. Daun hijau berkata dengan sungguh-sungguh. Siming besar tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu tunggu kabar baiknya. Setelah Siming besar berkata, dia berbalik dan pergi. Jangan mengirimku pergi. Daun hijau berkata dengan ringan. Setelah meninggalkan Gunung Longzu, dia melihat kembali ke Gunung Longzu dan mendengus, jika kamu tidak setuju, maka kamu sedang menunggu kepunahan. Di aula Gunung Longzu, Daun hijau memandang para tetua dan berkata, bagaimana perasaan kalian tentang masalah ini? Saya pikir itu layak untuk disatukan, tetapi sekarang inisiatif ada di tangan kita, dan kita perlu mendapatkan lebih banyak manfaat. Saya percaya jika klan Raja Surgawi benar-benar ingin bekerja sama dengan kita, mereka pasti akan setuju. Orang tua itu berkata, keluarga Raja Surgawi tidak hanya memiliki satu pilihan bagi kita, tetapi juga dapat memilih kuil para dewa dan iblis. Jika mereka bergandengan tangan dengan aula para dewa dan iblis, yang pertama harus ditangani adalah aula 9 iblis kita, jadi kita tidak dapat memberi kuil kesempatan seperti itu. Orang tua dari bangsa rubah Jiwei itu serius. Ambisi serigala di kuil para dewa dan iblis sudah diketahui semua orang. Tujuan utama keluarga Raja Surgawi bukanlah menjadi kaki tangan kuil para dewa dan iblis, tetapi menjadi yang pertama di negeri dongeng lagi. Namun, kuil para dewa dan iblis tidak mudah dikendalikan. Begitu tidak dikendalikan dengan baik, kuil itu bisa ditelan oleh kuil para dewa dan iblis. Ini adalah hal yang paling ditakuti keluarga Raja Surgawi. Oleh karena itu, keluarga Raja Surgawi tidak akan memilih kuil para dewa dan iblis kecuali benar-benar diperlukan. Analisis lama tentang kebangsaan Feng Huang. Itu masuk akal, jadi kami, 9 aula iblis, adalah mitra kerjasama yang ideal bagi mereka. Kami perlu meningkatkan persyaratan, yang juga masuk akal. Kata Kilin tua, persyaratan kerjasama lainnya harus ditingkatkan. Setelah mendengar ini, King Ye berkata, masalah ini sangat penting. Saya perlu melapor kepada Kaisar, dan semuanya diputuskan oleh Kaisar. Semua tetua tidak keberatan. Saat ini, King Ye dan King Ching 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 merasa tidak ada masalah untuk bergandengan tangan, tetapi kondisinya benar-benar perlu ditingkatkan. Bagaimanapun, risiko masalah ini tidak kecil bagi Aula 9 Iblis. Ketika saatnya tiba, jika kuil para dewa dan iblis dihancurkan, maka semua hal di Aula para dewa dan iblis akan menjadi milik Aula 9 Iblis. Ini saja sudah cukup, kata Green Hairless. Greenleaf mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menghubungi klan Raja Surgawi. Tidak masalah jika kamu menggantungnya selama 2 hari. Sudut mulutnya tanpa ampun. King Ye segera mengerti apa artinya dan kemudian pergi sambil tersenyum. Setelah kembali ke gunung tempat keluarga Raja Surgawi bersembunyi, dia menjelaskan situasinya kepada Xianjun dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Xianjun berkata dengan dingin, ini konyol. Jika kita bersatu dengan Aula Dewa dan Iblis, mereka akan hancur total. Mereka hanya tahu bahwa kita tidak akan mudah bersatu dengan kuil, jadi mereka berani melakukannya. Kalau begitu tunggulah sedikit lebih lama. Jika mereka meminta terlalu banyak, kita akan mengambil risiko bersatu dengan kuil para dewa dan iblis. 2 hari berlalu dengan cepat. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Tianwang yang dikirim ke tanah leluhur untuk memeriksa situasi membawa kembali pesan bahwa kuil para dewa dan iblis ingin bersatu dengan keluarga Tianwang. Setelah berita itu kembali, para tetua keluarga Tianwang sekali lagi berunding dan berpikir bahwa mereka dapat mempertimbangkan kuil para dewa dan iblis. Dan pihak Aula 9 Iblis juga telah mengirim pesan, ingin agar keluarga Raja Surgawi mengirim ke Aula 9 Iblis lagi, berbicara tentang kerjasama. Setelah keluarga Tianwang mendapat balasan dari Aula 9 Iblis, mereka mengerti bahwa Aula 9 Iblis telah setuju untuk bekerja sama, tetapi persyaratan kerjasama masih perlu didiskusikan secara rinci. Keluarga Raja Surgawi juga mengirim seorang komandan agung ke Aula 9 Iblis untuk membahas rincian kerjasama dengan King Ye. Setelah kehancuran kuil, semua harta dan sumber daya Aula para dewa dan iblis menjadi milik Aula 9 Iblis. Keluarga Tianwang tidak keberatan. Setelah kesepakatan dinegosiasikan, kedua belah pihak bahkan bekerja sama. Belajar dari pelajaran sebelumnya, perang sangat penting, kali ini kita akan menghancurkan kuil para dewa dan iblis secara tiba-tiba. Kata Big Siming. Greenleaf berkata, bagaimana cara bertarung dengan kecepatan tinggi? Ketika kerjasama kita belum menyebar, kita akan membunuh kuil para dewa dan iblis. Dengan cara ini, kuil para dewa dan iblis pasti akan kacau. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan kuil para dewa dan iblis, kita akan dapat menekan aula para dewa dan iblis dengan keras. Kata Big Siming. Daun hijau mengangguk dan berkata, kau benar.
Kalau begitu 2 hari lagi, kita akan datang ke kuil para dewa dan iblis. Baiklah, Sekretaris Utama memerintahkan pemimpin. Kemudian, Sekretaris Agung memerintahkannya untuk kembali ke tempat persembunyian keluarga Raja Surgawi dan menjelaskan semua hal. Setelah itu, keluarga tertinggi klan Raja Surgawi mengangguk dan menyetujui masalah tersebut. Oleh karena itu, ia mengadakan pertemuan mobilisasi keluarga Raja Surgawi. Kali ini klan Raja Surgawi telah menerima pukulan hebat dan kehilangan muka. Sekarang mereka ingin menyelamatkan muka dan membalas dendam. Semua anggota klan Raja Surgawi berdarah, darah mendidih, gelombang kebencian, moral semua orang tinggi. Sekarang kita perlu menstabilkan kuil para dewa dan iblis, dan memberi mereka balasan, mengatakan bahwa kita dapat mempertimbangkan kombinasi dengan kuil para dewa dan iblis. Setelah mobilisasi, anggota senior klan Tianwang berkumpul bersama untuk berdiskusi. Ya, kita harus menstabilkan kuil para dewa dan iblis. Perang ini sangat penting bagi keluarga Raja Surgawi kita. Jika kita tidak dapat memenangkan kuil, sangat sulit untuk membalas dendam dalam waktu singkat. Kata klan tertinggi, ingatlah untuk membalas ke kuil para dewa dan iblis. Kata peri, kuil para dewa dan iblis. Setelah menerima balasan dari kuil para dewa dan iblis, sekretaris itu mengerutkan kening. Dia merasa tidak nyaman. Dia segera berkata, periksa aku, apa yang terjadi di Gunung Longsu. Setelah beberapa saat, seseorang datang untuk melaporkan, semuanya normal di sisi Gunung Longsu. Tidak ada yang terjadi dan tidak ada seorang pun yang muncul. Tanya sekretaris pada hari mendung. Menurut orang-orang yang mengawasi Gunung Longsu, tidak ada seorang pun yang terlihat. Divisi Hari Berawan mengangguk, lalu melambaikan tangannya, berkata, baiklah, turunlah. Setelah anggota klan itu mundur, Divisi Hari Mendung mengerutkan kening dan berkata, apakah aku yang lebih khawatir? Setelah beberapa saat, Sekretaris Hari Berawan berkata, kirim pesan ke keluarga Raja Surgawi, katakan bahwa semuanya tidak boleh terlambat. Saya berharap dapat bertemu dan membicarakannya sesegera mungkin. Gunung Longsu. Orang-orang di luar Gunung Longsu yang mengawasi kita sudah terpecahkan. Baru saja, orang-orang dari kuil para dewa dan iblis datang untuk menanyakan berita itu. Untungnya, kita sudah siap untuk mengatasinya. Di aula Gunung Longsu, seorang anggota klan berdiri di depan daun-daun hijau. Daun-daun hijau mengangguk dan berkata, bagus sekali. Sekarang kuil para dewa dan iblis tidak akan pernah membayangkan bahwa kita akan menyerang mereka besok malam. Beritahukan kepada semua orang, 2 hari ini tidak seorang pun diizinkan meninggalkan aula 9 iblis, jika tidak, perubahan akan diatur oleh peraturan klan. Daun hijau berhenti sejenak dan melanjutkan. Ya, pria itu segera mundur. Luan Buzhou, kediaman Shenmo. Ye Chen muncul di puncak gunung yang paling dekat dengan kuil para dewa dan iblis. Ia melihat ke arah gunung Tianzang tempat aula para dewa dan iblis berada. Seluruh pegunungan diselimuti oleh ki jahat yang kuat. Setelah perjalanan melalui awan-awan ajaib, ia tidak dapat melihat penampakan asli gunung Tianzang. Nak, apakah kau yakin bahwa aula 9 iblis dan klan Raja Surgawi akan menyerang kuil para dewa dan iblis? Suara guru Xiaomi terngiang di benak Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, selama ada banyak aula 9 iblis dan keluarga Raja Surgawi tidak bodoh, maka mereka pasti akan bergandengan tangan. Terlebih lagi, keluarga Raja Surgawi telah menderita kerugian yang begitu besar, dan sudah waktunya baginya untuk memperoleh pengetahuan. Ia harus memahami prinsip-prinsip pentingnya dan kecepatan militer. Jika kau ingin memusnahkan kuil para dewa dan iblis, kau harus tidak siap untuk menyerang kuil para dewa dan iblis. Jika tidak, tidak akan mudah untuk mengalahkan kuil para dewa dan iblis yang terbangun. Mendengar ini, Master Jimmy mengangguk dan berkata, bukankah ada pertunjukan yang bagus di sini? Tunggu di sini untuk pertunjukan yang bagus. Ye Chen berkata dengan percaya diri. Keluarga Raja Surgawi menerima informasi dari kuil para dewa dan iblis. Ketika mereka ingin bertemu dan berbicara secara rinci, jawaban dari kuil adalah mereka pergi ke aula para dewa dan iblis secara langsung keesokan harinya. Kuil para dewa dan iblis menerima berita itu, dan Departemen Mendung juga tidak ragu, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Pada malam berikutnya, aula 9 iblis dan keluarga Raja Surgawi telah tiba di luar Gunung Tianzang kuil para dewa dan iblis. Ye Chen melihat kedua pria dan kuda yang kuat di kejauhan, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata, Master, apakah menurutmu stasiun ini, pihak mana yang akan menang? Sang guru berkata, tidak ada gunanya mati. Pasti itu adalah aula 9 iblis dan keluarga Raja Surgawi. Aula dewa dan iblis sedang dalam bahaya sekarang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum tentu. Semuanya mungkin, tetapi itu sudah cukup bagi mereka untuk bertarung. Kita hanya perlu menjadi pemakan melon yang baik. Apa maksudmu? Apakah maksudmu bahwa kuil para dewa dan iblis masih berada di atas angin? Diamlah Guru Tao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku hanya mengatakannya dengan santai. Bagaimanapun, tidak ada kesimpulan, jadi masih ada kemungkinan seperti itu. Guru Jimmy mengangguk, lalu dia berhenti berbicara. Dia dengan hati-hati memperhatikan bagaimana keadaan berkembang. 9 aula iblis dan orang-orang dari klan Raja Surgawi berkumpul bersama. King Qingqing, yang ditebas oleh 9 aula iblis, keluar, memegang tongkat Jiulong.
Sebuah kekuatan di tubuhnya dengan cepat mengembun menjadi tongkat Jiulong. Tongkat Jiulong tampaknya dibangkitkan dan tubuhnya mulai menggeliat. Sementara itu, tetua tertinggi dari klan Raja Surgawi juga mengorbankan pedang Raja Surgawi dan prasasti Kaisar. Cahaya dari kedua senjata itu mekar, yang sangat menyilaukan dalam kegelapan. Kemudian, setelah keduanya saling memandang, tongkat Jiulong King King Ching Ching keluar, dan pedang Tianwang di tangan klan tertinggi klan Tianwang juga ditebas. Kedua senjata itu menembus awan ajaib dan terbunuh di aula dewa dan iblis. Ledakan, sesaat, aula para dewa dan iblis mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan seluruh gunung Tianzang bergetar hebat, dan semua awan ajaib bergulung-gulung, menunjukkan keganasan yang tak tertandingi. Ah, terdengar teriakan di aula para dewa dan iblis. Banyak orang di aula itu hancur berkeping-keping di bawah serangan tongkat Jiulong dan pedang Tianwang. Tongkat Jiulong dan pedang Tianwang terus-menerus menyerang di Gunung Tianzang. Tongkat Jiulong seperti naga hijau yang hidup kembali, terus-menerus berenang di Gunung Tianzang dan menghancurkan banyak bangunan. Pedang Tianwang lebih langsung. Setelah pedang dipotong, Gunung Tianzang akan terbelah menjadi dua bagian. Dengan setiap pedang, banyak orang di kuil para dewa dan iblis dihancurkan dalam semangat pedang. Ledakan, serangan tiba-tiba tongkat Jiulong dan pedang Raja Surgawi memiliki efek yang hebat. Orang-orang di kuil para dewa dan iblis menjadi kacau dalam sekejap, dan Departemen Yintian hampir terpotong sampai mati dalam serangan tiba-tiba ini. Tubuhnya penuh dengan darah, baru saja dia tidak sengaja digosok oleh roh pedang Raja Pedang Surgawi. Hanya digosok oleh roh pedang, dia merasakan kulit dan dagingnya seperti terkelupas, dan darah terus mengalir keluar. Para tetua kuil para dewa dan iblis segera bergegas keluar, dan awan ajaib Gunung Tianzang bergulung dengan cepat. Pada saat ini, dinding pertahanan terbentuk untuk menghalangi Tianzang. Wus, wus. Kemudian, 9 pedang lahir, dan 9 pedang ajaib muncul. Begitu mereka muncul, mereka penuh dengan ki jahat, memancarkan kekuatan teror. Keluarga tertinggi dari keluarga Raja Surgawi tidak memiliki alasan untuk membunuh 9 pedang para dewa dan iblis dengan memegang pedang Raja Surgawi dan tablet kekaisaran. Tubuh iblis dewa muncul di udara. Dia menatap keluarga tertinggi dari keluarga Raja Surgawi, dan wajahnya sangat muram dan berkata, "Aku tidak menyangka kalian akan bergandengan tangan begitu cepat, tetapi bagaimana jika kalian bergandengan tangan? Hari ini, jika kalian datang ke kuil para dewa dan iblisku, jangan pergi." Kata-kata para dewa dan iblis sangat arogan. 9 pedang para dewa dan iblis berdengung, dan 9 pedang itu membunuh mereka bersama-sama. King tanpa ampun menyaksikan 9 pedang ajaib dan pedang Raja Surgawi bertabrakan, dan dia segera mendesak tongkat Jiulong untuk membunuh 9 pedang para dewa dan iblis. Dia tahu betul bahwa hanya dengan mengalahkan para dewa dan iblis, dia dapat menghancurkan kuil para dewa dan iblis. Pedang Tianwang dan tongkat Jiulong bersatu untuk menyerang bersama. Kedua harta karun itu memiliki level yang sama dengan 9 pedang ajaib. Itu tergantung pada kekuatan pengguna dan apakah mereka dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan harta karun itu. Pertarungan ini tidak akan berlangsung lama. Kita harus melakukan yang terbaik. Klan tertinggi dari klan Raja Surgawi selalu berada di jalan yang dalam. King Ching 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 memahaminya secara alami, jadi dia menyemprotkan esensi darahnya pada tongkat Jiulong untuk mengaktifkannya dengan kekuatan darahnya sendiri. Tongkat Jiulong berubah menjadi esensi darah hijau tanpa ampun, segera mekar cahaya hijau, dengan cepat tumbuh lebih besar, menjadi naga hijau sungguhan, dan kemudian meraung ke arah para dewa dan iblis di masa lalu. Tetua tertinggi dari klan Raja Surgawi juga seteguk darah, yang sepenuhnya mengaktifkan pedang Raja Surgawi, dan terus-menerus bertabrakan dengan 9 pedang dewa dan iblis. Dewa iblis berkata dengan dingin, "Kursi ini telah ditutup selama periode waktu ini, kekuatannya telah banyak meningkat, hari ini membawamu untuk mencoba. Ini masalah besar, terserah padamu hari ini." Keluarga tertinggi dari klan Raja Surgawi mencibir. Roh jahat itu menyeringai muram, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Darah itu menyatu dengan 9 pedang dewa dan iblis. Roh jahat yang dilihat oleh para dewa dan iblis menjadi semakin kuat. Roh jahat itu mengelilingi tubuh pedang dan memadat di tubuh pedang, membuat tubuh pedang menjadi lebih besar. Setelah 9 pedang terbunuh, mereka bertabrakan dengan keras dengan tongkat Jiulong dan pedang Raja Surgawi, sementara prasasti kekaisaran berada di udara untuk menahan guncangan susulan. Ketiga harta itu bertabrakan di udara, menyebabkan seluruh langit bergetar. Di Gunung Tianzang, aula 9 iblis dan orang-orang dari keluarga Tianwang telah menyerbu masuk, dan memulai pertarungan sengit dengan orang-orang di kuil para dewa dan iblis. Ye Chen menyaksikan dari kejauhan. Tabrakan antara 9 pedang para dewa dan iblis di langit, tongkat Jiulong dan pedang Tianwang sangat sengit. Ini adalah kunci kemenangan atau kekalahan pertempuran. Jika para dewa dan iblis dikalahkan, kuil para dewa dan iblis hanya dapat ditarik, atau dihancurkan oleh aula 9 iblis dan keluarga Tianwang. Ye Chen merasa bahwa kekuatan para dewa dan iblis tampaknya telah meningkat pesat, dan kekuatan untuk mengaktifkan 9 pedang para dewa dan iblis jauh lebih kuat dari sebelumnya. Serangan tongkat Jiulong dan pedang Raja Surgawi juga sangat mengerikan, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menang dalam waktu singkat. Namun, ada terlalu banyak orang di aula 9 iblis dan keluarga Tianwang di Gunung Tianzang.
Orang-orang di kuil para dewa dan iblis tidak dapat menahan serangan gabungan dari kedua kekuatan tersebut. Tidak lama sebelum pertempuran dimulai, ada tanda-tanda mundur. Kita harus bertahan. Selama Kaisar tertinggi Zhengzu menang, kita akan memenangkan pertempuran ini. Hari mendung membelah membawa luka meneriakkan suatu jalan. Tuan Hari Berawan, kau akan mati. Pada saat ini, daun hijau meraung, lengannya berubah menjadi cakar naga dan mencengkeramnya dengan ganas ke arah divisi Hari Berawan. Pada saat yang sama, Raja Abadi juga tidak muncul di sisi divisi mendung, memegang pedang panjang untuk membelah divisi mendung. Wajah Yin Tianzi berubah drastis, dan dia langsung meraung. Seluruh tubuhnya diam-diam, hampir berubah menjadi semacam ki jahat. Kemudian dua roh jahat yang kuat berubah menjadi dua tombak dan membunuh Xianjun dan King Ye. Xianjun dan King Ye mendengus dingin, dan tombak divisi Yin Tian hancur. Serangan Xianjun dan King Ye jatuh pada ki jahat. Hanya teriakan melengking divisi Yin Tian yang berasal dari ki jahat. Kemudian, Xianjun dan King Ye bertarung lagi, dan cakar naga besar dan roh pedang sekali lagi terbunuh dalam ki jahat. Yintiansi menjerit lagi, dan kemudian cakar naga tiba-tiba menarik, dan jeritan yang menyayat hati datang. Aku melihat cakar naga itu memegang setengah tubuh sekretaris Yin Tian. Mari kita tunjukkan pada kalian orang-orang, hantu dan hantu untuk melihat seberapa kuat klan kita. Dewa Perang, mengayunkan kapaknya di tengah kerumunan kuil para dewa dan iblis. Saat ini, kekuatan Dewa Perang telah meningkat pesat. Kapak Dewa Perang tampaknya telah bangkit, dan kekuatannya telah menjadi sangat menakutkan. Di bawah kapak Dewa Perang, orang-orang di kuil para dewa dan iblis dengan mudah terbelah menjadi dua bagian, seperti kubis dan buah. Di medan perang, ada dua sosok yang terus-menerus berkedip cepat, kemanapun mereka pergi, adalah orang-orang yang memiliki kuil para dewa dan iblis jatuh ke tanah. Kedua orang ini adalah Long King dan Long Tong. Meskipun kekuatan mereka masih di lantai 9 keabadian, mereka benar-benar yang terbaik di alam ini. Bergantung pada kecepatan, Long King dan Long Tong dengan cepat menghindar setiap kali mereka bergerak, yang membuat orang lain di kuil para dewa dan iblis tidak dapat melawan. Pertempuran di Gunung Tianzang sangat tragis. Orang-orang di Aula Dewa dan Iblis hampir ditekan oleh 9 Aula Iblis dan keluarga Raja Surgawi. Setelah melihat ini, wajah para dewa dan iblis yang bertarung di langit berubah. Jika dia hanya berurusan dengan tongkat Jiulong atau pedang Tianwang saja, dia sudah menang. Namun, untuk berurusan dengan dua senjata yang kuat, sangat mudah untuk menang. Terlebih lagi, jika kita terus bertarung, semua orang di kuil dewa dan iblis akan terbunuh. Ini tidak sepadan dengan kerugiannya. Roh jahat itu menggertakkan giginya dan meraung ke tanah, mulai formasi. Para tetua dari kuil para dewa dan iblis segera menanggapi, dan kemudian segera menerima mereka dengan kedua tangan. Seluruh tubuh Ki Sihir bergulung dan bergerak. Semua kekuatan berkumpul bersama, dan lebih dari selusin jenderal senior menekan tangan mereka ke tanah. Setelah beberapa saat, tanah bergetar, dan serangkaian cahaya muncul dari tanah, dan sebuah formasi besar muncul dari bawah. Dalam sekejap, peluang pembunuhan yang mengerikan pecah. Mundur, Xianjun dan King Ye berteriak segera. Pada saat ini, sebuah mesin pembunuh benar-benar menyebar. Keluarga Tianwang dan orang-orang dari 9 Aula Iblis segera bergegas keluar dari formasi. Namun, mereka yang kekuatannya rendah dihancurkan dan berubah menjadi kabut darah sebelum mereka bergegas keluar dari formasi. Serang formasi bersama-sama. Raja Abadi meraung. Di kedua sisi, orang-orang kuat di atas Luo Jinxian yang agung meletuskan kekuatan yang kuat untuk menyerang formasi Gunung Tianzang. Namun, formasi itu tidak dapat dihancurkan dan tidak ada gerakan sama sekali. Saat pusaran angin menyapu Gunung Tianzang, banyak orang dari 9 istana iblis dan keluarga Raja Surgawi telah mengungsi dari gunung, tetapi sebagian kecil dari mereka masih berada dalam formasi. Beberapa dari orang-orang ini menjadi kabut darah dalam pusaran angin, dan beberapa berhasil keluar. Meskipun hanya dalam waktu singkat, kerugian 9 istana iblis dan klan Raja Surgawi masih besar. Dengan perlindungan formasi, Gunung Tianzang sekarang memiliki kesempatan untuk bernapas, tetapi cahaya formasi terus melemah, dan tampaknya itu tidak akan bertahan lama. Setelah melihat efek formasi, roh jahat itu segera berkata, mundur. Orang-orang di Aula Dewa dan Iblis segera mundur dari Gunung Tianzang. Dalam sekejap, semua orang ditutupi oleh formasi, dan kemudian menghilang. Uang hari ini akan dibayar kembali oleh para dewa dan iblisku. Roh jahat itu menyingkirkan 9 pedang para dewa dan iblis. Tubuhnya bersinar dan menghilang dalam sekejap. King Wuking dan keluarga tertinggi dari klan Raja Surgawi semuanya berhenti bernapas. King Herles berkata, aku tidak menyangka bahwa kekuatan para dewa dan iblis telah meningkat begitu banyak. Tampaknya dialah orang kuat yang harus berlatih di keluarga kita. Kali ini, meskipun kuil para dewa dan iblis belum hancur total, setidaknya itu akan membuat mereka menderita kerugian besar. Jika kamu meninggalkan Gunung Tianzang, pembalasan dendam dari 9 aula iblismu akan dianggap sebagai pembalasan dendam. Ini belum berakhir. Aku ingin membuat kuil para dewa dan iblis hancur total. Jika mereka tidak hancur, mereka akan kembali cepat atau lambat. Green Hairless berkata dengan serius. Apa maksudmu? Apakah kau ingin aku terus bertarung melawan kuil para dewa dan iblis bersamamu? Ketika kita bergandengan tangan,
kita juga menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ketika kuil para dewa dan iblis dihancurkan, aku akan membantumu untuk menghadapi klan Xianzong atau Xianling. Jalan Green yang tak berperasaan. Klan tertinggi dari klan Raja Surgawi sangat jelek. Tanpa diduga, dia diperhitungkan oleh Aula 9 Iblis. Selain itu, dia tidak bisa berbicara dengan getir. Dia tidak tahu seberapa besar dia membungkuk. Melihat akhir pertempuran, Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ada yang salah dengan susunan kuil para dewa dan iblis. Jika tidak ada masalah dengan susunannya, sulit untuk memprediksi kemenangan atau kekalahan pertempuran. Dunia ini begitu menakjubkan, jika tidak ada begitu banyak kebetulan, di mana bisa begitu menakjubkan. Master Jimmy berkata dengan senyum penuh arti. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, sintesis yang menakjubkan dari dunia ini. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh 9 balai iblis dan klan Raja Surgawi? Kata sang master. Ye Chen berkata, saya bukan seorang nabi. Bagaimana saya bisa tahu apa yang akan mereka lakukan? Jika kuil dewa dan iblis tidak disingkirkan, hanya akan ada bahaya tersembunyi yang besar. Kuil dewa dan iblis seharusnya sangat jelas tentang ini. Kata sang master, bagaimana jika kamu tahu, bisakah mereka menghancurkan kuil dewa dan iblis? Kuil dewa dan iblis tidak dapat dihancurkan jika dihancurkan. Kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Master Extinction berkata, apa rencanamu selanjutnya? Saya, Ye Chen tertawa dan berkata, saya terus menonton pertunjukan yang bagus. Gunung Tianzang. Orang-orang dari 9 balai iblis menggeledah Gunung Tianzang, dan mengambil semua barang yang dapat diambil dari seluruh aula dewa dan iblis. Kemudian King Qingqing mencoba menghancurkan sudut susunan Gunung Tianzang dengan tongkat 9 naga. Mereka tidak dapat menghancurkan Gunung Tianzang. Mereka hanya dapat meratakan semua bangunan di aula dewa dan iblis hingga rata dengan tanah, lalu mereka pergi. Keluarga Raja Surgawi penuh dengan keluhan bahwa aula 9 iblis akan terus mengejar dan membunuh kuil dewa dan iblis. Di mana kuil dewa dan iblis yang dapat dihancurkan? Saya tidak tahu kapan saya ingin menghancurkan kuil dewa dan iblis. Setelah beberapa kali berdiskusi dengan King Qingqing, anggota klan Tianwang yang paling dihormati, King Qingqing dengan enggan setuju untuk membantu klan Tianwang berurusan dengan klan Xianling atau Cai Hua Xianzong. Tidak mudah untuk berurusan dengan Xianzong, dan klan Xianling bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Ada risiko besar dalam masalah ini. Wajah Green yang tak berperasaan berkata dengan malu. Keluarga tertinggi dari klan Raja Surgawi sedikit muram, dan berkata, keluarga Raja Surgawi kita memiliki pedang Raja Surgawi dan prasasti Kaisar, dan Anda memiliki 9 tongkat naga di aula 9 iblis. Tidak bisakah ketiga senjata itu melawan jam dewa dari dewa keberuntungan? Bahkan jika mereka tidak dapat menangani jam itu, dapatkah para peri mengatasinya? Petik 2. Tentu saja aku tahu itu. Anda dapat yakin bahwa jika Anda berjanji untuk membantu Anda menangani mereka, Anda pasti akan menepati janji Anda. Kata Green Hairless. Klan tertinggi dari klan Raja Surgawi sangat marah, dan berkata, sekarang setelah kita bergandengan tangan untuk menangani kuil para dewa dan iblis, itu akan segera menyebar. Jika kita tidak menyerang klan Xianzong atau klan Xianling, mereka pasti akan waspada. Bahkan jika kita menang, kita akan melukai musuh 1000 dan kehilangan 800 diri kita sendiri. Maksudmu, bunuh sekarang? Green mengerutkan kening tanpa ampun. Klan Tianwang tua mengangguk, ya, bunuh sekarang, jangan beri mereka waktu untuk bereaksi. Kita baru saja menyelesaikan Perang Dunia Pertama, tetapi kita belum menyesuaikannya. Jika kita membunuhnya seperti ini, apakah kita tidak akan mati? Green yang tak berperasaan bersenandung dingin. Kuncinya adalah membunuhnya secara tiba-tiba. Raja Surga berkata, King dengan kejam dan tegas berkata, jika kamu ingin orang-orangmu mati, pergilah, aku tidak akan bercanda tentang kehidupan orang-orang mereka sendiri. Keluarga tertinggi klan Raja Surgawi selalu menggertakkan giginya dan menahan api di dalam hatinya. Namun, api itu tidak dapat dilepaskan. Dia sangat menderita dan hampir siap diserang oleh api. Namun, ketika dia melihat orang-orangnya sendiri, dia melihat bahwa semakin sedikit dan semakin banyak yang terluka. Jika dia terus menyerang lagi, itu benar-benar bukan langkah yang bijaksana. Karena itu, dia merasa sedikit lebih baik. Serangan terhadap kuil para dewa dan iblis menyebar keesokan harinya. Semakin banyak orang melihat situasinya, semakin sedikit mereka tahu apa yang sedang terjadi. 9 aula iblis bahkan bergandengan tangan dengan keluarga Raja Surgawi. Sebelumnya, mereka masih bermusuhan. Sekarang bagaimana mereka bisa bergandengan tangan untuk menghadapi kuil para dewa dan iblis? Bukankah keluarga Tianwang seharusnya membalas dendam pada klan Xianling atau Xianzong? Sekarang, dalam situasi seperti itu, sebagian besar pasukan telah memilih untuk menonton, karena hanya dengan menonton mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Dalam sekejap waktu, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, semuanya tampak relatif tenang dan tidak ada hal besar. Namun, semua orang tahu dengan jelas arus bawah yang melonjak di bawah ketenangan itu. Ye Chen tidak membuat masalah apapun selama periode waktu ini, dan dia menjalani kehidupan yang relatif damai. Namun, pada hari ini, ketika Ye Chen sedang minum-minum di kota Tiananfu, Wan Xianzu, dia menerima pesan dari Huan Tianxiong.
Isi surat itu sangat sederhana. Hanya ada beberapa kata, silakan kembali ke Zhao Huaxianzong, ada sesuatu yang penting. Setelah membaca kata-kata ini, Ye Chen merasa bahwa semuanya sedang terburu-buru, jadi dia tidak tinggal, jadi dia segera berangkat ke Sekte Alam Abadi. Setelah melewati susunan transmisi, Ye Chen tiba di luar Xianzong dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia memberitahu Huan Tianxiong. Segera setelah itu, Huan Tianxiong keluar bersama Ye Fan dan Fei Tianhu. Setelah Ye Fan dan Fei Tianhu keluar, wajah mereka sangat jelek, terutama Ye Fan, yang matanya merah dan penuh amarah. Apa yang terjadi? Ye Chen merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Fan berkata dengan marah, "Ayah, ibuku ditangkap." Ye Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah, hatinya terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi suram. Di seluruh negeri dongeng, tidak ada seorang pun di negeri dongeng yang tahu bahwa Liu Piaoxiu adalah istrinya. Oleh karena itu, orang yang menangkap Liu Piaoxiu dan menyampaikan pesan kepada mereka pastilah seseorang yang telah bangkit dari dunia manusia. Melihat Anda, siapa surat dari Tian Huan? Huan Tianxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya tidak melihat wajah pria itu. Hanya saja orang yang menandatangani surat itu mengatakan bahwa itu mengguncang putra suci." Putra Dewa, pupil mata Ye Chen sedikit menyusut dan wajahnya berubah warna lagi. Kami telah mengabaikannya sepanjang waktu. Kami tidak menyangka bahwa setelah dia dikirim ke negeri dongeng, tidak ada berita tentangnya di masa lalu begitu lama. Sekarang dia tiba-tiba muncul dan mengancamnya dengan salju. Tampaknya targetnya adalah pecahan dari daftar dewa. Suara dingin Flying Tiger. Ye Chen membaca surat dari Huan Tianxiong, dan di sana tertulis dengan jelas, "Ye Chen, istrimu Liu Piaoyue ada di tanganku. Jika kau ingin tinggal bersamanya, datanglah ke Luanzhou dan Luan Gufu. Goyangkan anakmu." Setelah membaca surat itu, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan pergi ke Luan Gufu sekarang." "Aku juga akan pergi." Ye Fan Lian sedang sibuk. Ye Chen melotot padanya dan berkata, "Kau tinggal di keluarga abadi alam." "Ayah, itu tidak bisa dinegosiasikan." Ye Chen berkata dengan tegas, "Kau adalah putraku satu-satunya. Aku tidak ingin kau mengambil risiko." "Flying Tiger, kakak, awasi dia," kata Ye Chen, tubuhnya berkedip, "Orang itu menghilang. Kau tidak dapat membantu jika kau pergi. Sebaiknya kau menunggu kabar dari sekte." Harimau terbang menghela napas dan berkata. Ye Chen menggunakan susunan transmisi untuk melompat terus-menerus. Setelah beberapa kali melompat, dia tiba di rumah kuno Luan. Rumah kuno Luan adalah tempat yang kacau di Luan Gusu. Orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang baik. Mereka bercampur dengan naga dan ular. Itu adalah tempat persembunyian yang bagus. Setelah Ye Chen datang ke Luan Gufu, dia tidak tahu di mana putra Yao Guang berada, apakah hanya ada satu orang atau yang lain. Namun, yang harus dia lakukan sekarang adalah memberitahu putra suci Yao Guang bahwa dia telah datang ke rumah Luanu. Dia berjalan dengan angkuh ke sebuah kota, membunuh beberapa karakter tingkat pengganggu di kota itu, dan meninggalkan namanya. Banyak orang terkejut mendengar Ye Chen. Menurut pendapat mereka, Ye Chen dapat dikatakan sebagai legenda. Dia dapat berjalan-jalan dengan bebas dengan pecahan-pecahan daftar dewa. Diperkirakan orang lain akan bersembunyi untuk waktu yang lama. Latihan Ye Chen memang efektif, yang membuat Ye Chen mengerti bahwa kekuatan putra suci dalam kekacauan rumah kuno tentu saja tidak kecil, setidaknya di setiap kota, ada eyelinernya. Segera, Ye Chen menerima sepucuk surat dari putra Yao Guang. "Ye Chen, aku telah terpisah dari dunia selama bertahun-tahun. Kau dan aku akan bertemu lagi. Untuk pertemuan ini, aku telah menantikan dan mempersiapkannya sejak lama, jadi aku akan memberimu kejutan. Besok sore, Luangufu dan Gunung Luangu akan datang menemuiku. Ingat, itu adalah seseorang." Setelah membaca surat itu, Ye Chen mengepalkan tinjunya. Yang paling dikhawatirkannya adalah keselamatan Liu Piaoyue. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Goyangkan putra suci, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian." Dalam proses penderitaan, Ye Chen menunggu hingga keesokan harinya, ketika dia tiba di pegunungan Luangu, yang sangat besar dan bergelombang. Sangat sulit untuk menemukan jejak putra cahaya yang bergoyang di pegunungan itu. Pada siang hari, Ye Chen mengangkat kepalanya di pegunungan Luangu dan meraung, "Goyangkan cahaya, aku di sini. Jika kau berani melakukan apapun pada istriku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Suara Ye Chen bergema di pegunungan Luangu. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang entah dari mana dan mencibir, "Ye Chen, akhirnya kita bertemu." Ketika suara itu jatuh, sesosok muncul di depan Ye Chen. Pria itu melayang dalam balutan putih dengan setengah topeng di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat seluruh wajahnya, dia tetap terlihat anggun. Dan Ye Chen mengenali pihak lain itu sekilas, yaitu, ketika dia berada di dunia manusia, dia dikirim ke dunia surgawi. Sejak dia terbang ke negeri dongeng, dia tidak pernah goyah dengan berita tentang putranya, tidak menyangka akan bertemu lagi dalam keadaan seperti itu. "Saguang, kamu benar-benar bisa menanggungnya. Kamu seharusnya tahu bahwa aku datang ke negeri dongeng."
Ye Chen dingin, sudut mulut Saguang sedikit terangkat, masih ada sepasang senyum manusia dan hewan yang tidak berbahaya, berkata, ya, aku tahu kamu datang ke negeri dongeng, tetapi saat itu aku tidak bermaksud menyerangmu. Pertama-tama, kekuatanku sendiri tidak cukup kuat. Kedua, kamu belum mendapatkan bagian kelima dari fragmen daftar penyegelan dewa. Jadi, kau menginginkan 5 keping daftar dewa yang kumiliki sekarang. Ye Chen Dao, sambil menggelengkan mulutnya, putranya sedikit terangkat, menunjukkan seringai, aku tahu bahwa selama kau tidak mati, 5 keping daftar dewa itu akan tetap menjadi milikmu cepat atau lambat, jadi hari ini aku di sini untuk membunuhmu. Bagaimana dengan istriku? Ye Chen tidak peduli tentang mengguncang putra dewa, tetapi bertanya kepada Liu Piaoyue tentang hal itu. Dia sangat baik, omong-omong, aku tidak hanya menangkap Liu Piaoxue, tetapi juga Yun Fan dan Yunyi ada di tanganku. Sayang sekali Zhao Tianjian, Xuan Wu, dan Mentian melarikan diri. Kalau tidak, kalian bisa bersatu kembali. Ye Chen telah mempelajari beberapa informasi dari kata-kata Yao Guang Shengxi. Saudara-saudaranya pada dasarnya telah naik ke negeri dongeng. Sekarang Zhao Tianjian, Xuan Wu, dan Mantian masih di tangan Yao Guang Shengxi. Keberadaan Zhao Tianjian, Xuan Wu, dan Mantian tidak diketahui. Namun, karena Yun Fan masih di tangan Yao Guang Shengxi, Zhao Tianjian dan Xuan Wu tentu tidak akan meninggalkan Luan Mufu. Kalian menginginkan nyawaku, kalian boleh mengambilnya. Tetapi sekarang aku ingin melihat istriku dan adik seperguruanku Yun Fan dan mereka. Ye Chen berkata dengan dingin. Mengguncang putra cahaya, tertawa terbahak-bahak, bukan tidak mungkin bagimu untuk melihat, tetapi, kamu juga bisa melihat teman-teman lama lainnya. Setelah mengguncang putra cahaya, dia bertepuk tangan. Pada saat ini, beberapa sosok keluar dari pegunungan Luangmu. Salah satu dari mereka memegang beberapa tali di tangannya, dan yang lainnya diikat dengan tali. Bahkan jika orang yang memegang tali itu berubah menjadi abu, Ye Chen dapat mengenali bahwa dia adalah Hades yang terpaksa terbang ke dunia surgawi setelah pertempuran antara dunia bawah dan Raja Tibet. Dan 3 lainnya adalah Liu Piaoxue, Yun Fan dan Yunyi, tetapi mereka tidak memiliki cahaya di mata mereka saat ini. Meskipun mereka masih bisa berjalan, mereka tampak seperti mayat berjalan tanpa jiwa. Ye Chen, lama tidak bertemu. Hades menatap Ye Chen Dao dengan senyum muram. Hades, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih hidup, dan kamu menjadi anjing pelarian putra cahaya. Ye Chen mencibir, wajah Netherworld menjadi suram dan dingin, dan berkata, kalian sekarat, tetapi mulut kalian masih kaku. Ye Chen bersenandung, apa yang terjadi dengan istriku dan adik laki-lakiku? Apa yang telah kalian lakukan pada mereka? Hades berkata dengan senyum bangga, mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menyegel jiwa dan roh mereka. Mereka sekarang menjadi mayat berjalan. Mereka sama sekali tidak memiliki pikiran. Dengan kata lain, mereka akan melakukan apapun yang aku minta mereka lakukan. Ye Chen menatap Liu Piaoyue, Yun Fan dan Yunyi. Dia tidak merasakan napas jiwa mereka dengan kekuatan jiwa, tetapi mereka semua masih hidup. Apakah sangat menarik bagi mereka untuk membunuhmu? Sheikh the Light Sun tersenyum tipis. Ye Chen, buang semua senjatamu dan perahu di pantai seberang. Kalau tidak, aku bisa membiarkan salah satu dari mereka mati sekarang. Hades mengancam. Ye Chen melihat ke arah Hades, dan kemudian membuang semua kantong para dewa dan bumi, tidak meninggalkan satupun harta karun di tubuhnya. Melihat Ye Chen membuang semua senjatanya, Hades sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan senyum muram, siapa yang harus kusuruh membunuhmu lebih dulu? Biarkan Yunyi menjadi anak itu terlebih dahulu. Jika kau membunuhnya dengan ceroboh, apa yang akan terjadi pada Yun Fan? Netherworld selesai berkata, tali yang mengikat Yunyi mengendur. Selanjutnya, Nether King memerintahkan di dalam hati alis Yunyi, dan berkata kepada Yunyi, pergi dan bunuh dia. Ada cahaya abu-abu di mata Yunyi, dan kemudian dia menyerbu Ye Chen dengan raungan. Saat ini, Yunyi tidak memiliki pikiran apapun. Satu-satunya pikirannya adalah membunuh Ye Chen. Terlebih lagi, kekuatan Yun sekarang tidak terbatas. Meskipun hanya ada alam abadi, kecepatan dan kekuatan untuk menerobos sangat mengerikan. Ye Chen tidak berani menggerakkan tangannya dengan mudah, agar tidak melukai Yunyi. Dia hanya bisa menghindar terus-menerus. Tinju Yunyi meledak. Ye Chen mencengkeram tinju Yunyi dengan kedua telapak tangannya dan berteriak, Yunyi, bangunlah untukmu. Aku pamanmu. Namun Yunyi sama sekali tidak bereaksi, masih berjuang untuk membunuh Ye Chen. Namun, Ye Chen mencengkeram tinju Yunyi seolah-olah dijepit oleh 2 tang besar. Kemudian Ye Chen membenamkan kekuatan jiwa ke dalam pikiran Yunyi dan mulai mencari jiwa Yunyi. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan jiwa Yunyi, yang mengejutkan Ye Chen. Di mana jiwa Yunyi? Apakah dikatakan bahwa mereka diekstraksi oleh Hades? Ye Chen mencari tubuh Yunyi dengan hati-hati, tetapi akhirnya tidak menemukan apapun. Hal ini membuat Ye Chen sedikit marah. Jika jiwa Liu tidak tenang, maka jiwanya akan melayang turun. Yunyi meraung seperti binatang buas dan berjuang keras. Jika tinjunya tidak bisa menyerang, dia terus menendang dengan kakinya. Singkatnya, dia hanya punya satu tujuan, yaitu untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen mengusir Yunyi.
Tubuh Yunyi terbanting di atas batu besar, tetapi Yunyi tidak merasakan sakit. Dia berdiri dan bergegas menuju Ye Chen lagi. Kita harus menemukan cara untuk mengendalikan mereka, jika tidak, dia tidak akan pernah mati. Wajah Ye Chen tenggelam beberapa saat, lalu menyampaikan suaranya kepada Master Jimmy dan berkata, "Master, apakah Anda di sana?" Tidak ada jawaban dari Master Annihilation. Sepertinya dia tidak ada di sana. Ye Chen menangis beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak mendengar jawaban dari Master Annihilation. Ye Chen tahu bahwa Master Annihilation tidak ada di sekitarnya. Sekarang semua hal di depannya harus ditangani olehnya sendiri. Yunyi membunuh dan menyerang dengan gegabah. Ye Chen hanya bisa terus menghindar. Yunyi tidak kenal lelah dan tidak akan pernah merasa lelah. Namun, Ye Chen tahu bahwa begitu Yunyi bangun, akan ada masalah besar di tubuhnya. Dia pasti telah menggerakkan sesuatu dalam pikiran Yunyi, jika tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan Yunyi jika dia tidak memiliki jiwa? Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan merasakan cahaya di depannya. Dia segera mengendalikan Yunyi lagi, dan kemudian kekuatan jiwa memasuki pikiran Yunyi untuk kedua kalinya, dan mulai mencari dengan saksama di dalam pikirannya. Dia yakin bahwa Hades pasti telah menanamkan sesuatu di dalam pikiran Yunyi. Setelah pencarian yang saksama, Ye Chen benar-benar menemukan sesuatu yang sangat halus. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda tidak dapat menemukannya. Benda ini hampir terhubung dengan otak Yunyi, yang bisa sangat mirip dengan otak Yunyi, dan sulit ditemukan. Setelah Ye Chen menemukan benda ini, dia segera membungkusnya dengan kekuatan jiwanya, dan mengeluarkannya dari otak Yunyi. Setelah benda ini ditarik keluar, kekuatan jiwa Ye Chen segera menghancurkannya. Pada saat ini, pikiran Nether tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit, dan seluruh tubuh Yunyi pingsan, kehilangan efektivitas tempur apapun. Semua ini sesuai dengan harapan Ye Chen. Ye Chen dengan tenang memegang Yunyi dan menatap Raja Ming dan berkata, "Di mana jiwa mereka?" Hades pulih dan tahu apa rasa sakit itu. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana jika kamu menghancurkan hal-hal yang mengendalikannya? Mereka hanyalah tubuh tanpa jiwa. Terus terang, mereka sudah mati." Ye Chen menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, "Hades, jika mereka punya masalah, aku akan membuatmu menderita 100 kali lebih banyak daripada yang mereka derita." Hades tertawa dan berkata, "Apakah kamu masih punya kesempatan? Kamu akan mati hari ini." "Hades, biarkan Yun Fan pergi untuk membunuhnya. Jika dia berani melawan, dia akan melawan sekali, atau membuka sekali lagi. Aku ingin melihat seberapa besar cinta Ye Chen padanya." Mengguncang putra dari senyum dingin yang ringan. Hades juga mencibir dan berkata, "Ini benar-benar ide yang bagus, haha." Hades tertawa dan mengusir Yun Fan. Yun Fan juga meraung dan membunuh Ye Chen. Ye Chen menatap Hades dan menyiapkan belati. Dia menertawakannya dan berkata, "Apakah lebih baik memiliki pisau di wajah atau pisau di dada?" Mata Ye Chen perlahan-lahan berlumuran darah, dan kemudian hampir sepenuhnya merah. Setelah Yun Fan membunuhnya, Ye Chen segera menjalankan jurus dominasi bintang 9, lalu dengan tegas menerima pukulan Yun Fan, dan seluruh orang itu terlempar seperti peluru. Ledakan, Ye Chen menabrak puncak gunung, yang runtuh dengan gemuruh. Ye Chen bergegas keluar dari gunung, dan Yun Fan juga bergegas ke arahnya, dan memukul wajah Ye Chen dengan tinjunya. Tubuh Ye Chen sekali lagi terlempar keluar, sudut mulutnya mengeluarkan darah, dan semua tulangnya retak. Ye Chen diam-diam menjalankan muling, orang yang menyembuhkan diri sendiri dengan cepat di dalam tubuhnya. Tubuh Yun Fan berkelap-kelip, dan langsung muncul di depannya. Dia menendang dan menendang dada Ye Chen. Bahkan jika Ye Chen memiliki jurus dominasi bintang 9, semua tulangnya retak. Melihat Ye Chen, yang dipukul terbang berputar-putar oleh awan, Hades dan mengguncang cahaya putra keduanya bangga dan mencibir. Bagaimana dengan Ye Chen? Bukankah menyenangkan berada di depan mereka? Ye Chen benar-benar sangat tahan terhadap pertarungan. Setelah sekian lama, dia masih bisa berdiri. Wajah Hades tampak muram. Saking si mencibir, sekarang Liu Piaoyue ada di tangan kita, dia bisa bertarung lagi, juga tidak akan datang dengan tidak teratur, biarkan dia menderita sedikit pukulan lagi. Yun Fan meninju Ye Chen dengan satu pukulan dan satu pukulan lagi. Tubuh Ye Chen tidak yakin berapa banyak tulang yang patah. Untungnya, ada muling yang terus-menerus menyembuhkannya, jadi dia bisa bertahan untuk waktu yang lama. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan salju. Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan dia terlempar oleh tinju Yun Fan. Seluruh orang itu menghantam gunung, yang runtuh dan mengubur seluruh tubuhnya. Kemudian, Ye Chen bergegas keluar dari bebatuan, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, menatap Yun Fan. Pada saat ini, sebuah pedang panjang muncul di tangan Yun Fan, dan mata Ye Chen membeku sejenak. Kalau sebelumnya dia menggunakan tinjunya, dia masih bisa bertahan, tapi kalau dia menggunakan pedang, berapa lama dia bisa bertahan sungguh tidak diketahui. Kau sangat pandai bertarung, tetapi berapa lama kau bisa bertahan dengan pedang ini? Kau menghindar, maka tubuh Liu Piaoyue akan menanggung pedang untukmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku akan menguras darahmu sedikit demi sedikit, dan kemudian memotong sepotong daging, sehingga kau dapat menyaksikan proses kematianmu. Haha, Hades tersenyum ganas, aku ingin membalas dendam untuk anakku,
aku ingin membuatmu berutang, sedikit demi sedikit untuk membayarnya kembali. Apakah utang darahmu lebih sedikit dariku? Ye Chen mencibir. Hades berkata dengan dingin, aku memiliki banyak utang darah di tanganku, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menemukanku untuk membayarnya kembali. Setelah Hades selesai, pedang di tangan Yun Fan bergetar, dan dia menebas ke arah Ye Chen. Tubuh Ye Chen sedikit menghindar, tetapi dia tidak sepenuhnya menghindar. Ada noda darah di ujung pedang. Baik Hades maupun Putra Cahaya yang bergoyang itu tersenyum dingin. Melihat Ye Chen yang membunuh dengan satu pedang dan satu pedang dengan perlahan, keduanya merasakan kegembiraan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di balik Hades, ada sedikit getaran di kehampaan. Hades yang tertawa itu fokus pada Yun Fan dan Ye Chen, dan tidak memiliki pertahanan terhadapnya. Pada saat ini, napas kekaguman dan kekaguman menutupi dunia bawah. Raja Hades gemetar dan tidak menanggapi. Seluruh orang itu ditarik dekat dengan kehampaan. Selain itu, bahkan salju Willow ditarik ke dalam kehampaan. Kehampaan itu hanya sedikit berfluktuasi, tidak ada gerakan lain. Saking Light Sun melihat Hades tiba-tiba menghilang, wajahnya berubah dan kemudian menjadi waspada. Pada saat ini, Ye Chen, yang terus-menerus diserang oleh Yun Fan, tiba-tiba melemparkan tangannya, menghancurkan pedang di tangan Yun Fan, meraih lengan Yun Fan, dan kemudian mencari otak Yun Fan dengan kekuatan jiwanya. Dia juga menemukan bahwa dia telah membuat tangan dan kaki di otak Yun Fan. Ye Chen mengeluarkan benda kecil itu dan menghancurkannya. Tubuh Yun Fan tiba-tiba ambruk. Yao Guang Shengzi melihat bahwa Yun Fan juga ditundukkan oleh Ye Chen, dan Hades juga hilang. Dia tidak punya cara untuk memaksa Ye Chen, dan wajahnya berubah jelek. Goyangkan cahaya. Ye Chen menatap putra suci cahaya yang besar dengan marah. Wajah Yao Guang berubah drastis, lalu tubuhnya melesat dan segera melarikan diri. Begitu Ye Chen siap mengejarnya, dia melihat bahwa dia seperti seberkas cahaya dan menghilang. Ye Chen saat ini juga tidak peduli untuk mengejar kaisar, yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan jiwa Liu Piaoyue dan ketiganya. Pada saat ini, kekosongan menggeliat, dan tubuh Ye Chen melemparkan Hades keluar. Wajah raja sangat jelek. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri dan berkata, jika kamu berani membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu keberadaan jiwa mereka. Ye Chen menatap Hades, lalu menginjak tubuh Pluto, dan berkata, Hades, sebaiknya kau menyerahkan jiwa mereka dengan jujur, kalau tidak, kataku, aku akan membiarkanmu menderita 100 kali. Kalau begitu kau tidak akan pernah mendapatkan jiwa mereka. Hades menggertakkan giginya dan mendengus dingin. Ye Chen berkata dengan dingin, baiklah, kau tidak bisa meninggalkannya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya jiwa yang ditarik keluar. Namun, aku tidak akan mencabutnya sekaligus. Aku akan mencabutnya sedikit demi sedikit, sehingga kau dapat menikmati proses ini secara perlahan. Kurasa kau belum tahu rasa sakit seperti ini. Wajah Hades menjadi sangat jelek. Sebagai Raja Dunia Bawah, bagaimana mungkin dia tidak tahu rasa sakitnya jiwa yang ditarik keluar hidup-hidup. Ye Chen meletakkan tangannya di kepala Hades, lalu mulai berkata dengan suara dingin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bahkan jika kau tidak mengatakannya sekarang, aku akan tahu saat aku mencabut jiwamu. Raja Nether tampak jelek dan menggertakkan giginya dan berkata, kau tidak pernah ingin tahu. Begitu wajah Ye Chen berubah, dia segera mengalirkan kekuatan jiwa ke dalam kesadaran Dewa Hades. Dia melihat bahwa kesadaran Dewa Hades mulai hancur. Ye Chen segera mulai menghentikannya. Dia langsung melukai jiwa Hades dengan kekuatan jiwanya. Pluto kehilangan perlawanannya dan penghancuran kesadarannya sepenuhnya terhenti. Ye Chen segera mencari kesadaran Dewa Hades. Sebagian besar indera Dewa Hades hancur, hanya menyisakan sebagian saja. Dalam ingatan indera Dewa ini, Ye Chen hanya mengekstrak sebagian kecil informasi tentang Liu Feixue. Ye Chen hanya dapat melihat bahwa Liu Piaoxue dan Yun Fan terkunci di sebuah gua. Adapun gua yang mana, tidak jelas. Itu, hanya sedikit informasi. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan meraung. Bagaimana kita bisa menemukan rumah kuno yang kacau ini dengan begitu banyak gunung? Dia menghancurkan kepala Hades dengan satu tangan, dan kemudian mengambil beberapa napas untuk menjaga dirinya tetap terjaga. Jika jiwa mereka terguncang dan putranya mendapatkannya, itu dalam masalah. Ye Chen memiliki firasat di dalam hatinya. Namun, sekarang dia hanya bisa menyelesaikan Liu Piaoxue, Yun Fan dan Yun Yi. Jika Yao Guang Shengzi benar-benar tahu keberadaan ketiga jiwa itu, dia pasti akan datang kepadanya sebagai sebuah chip. Ye Chen menempatkan Liu Piaoyue, Yun Fan dan Yun Yi di sisi lain kapal, dan kemudian meninggalkan pegunungan Luangwu dengan menggunakan susunan transmisi. Ye Chen kembali ke Xianzong Zhaohua dan memberitahu Ye Fan dan Fei Tian Tiger untuk keluar. Setelah melihat Liu Piaoyue, Ye Fan menerkam Liu Piaoyue, dan air mata keluar sekaligus. Jiwa mereka telah diambil, dan sekarang hanya tubuh mereka yang tersisa. Jika mereka tidak dapat menemukan jiwa mereka, Ye Chen tidak melanjutkan. Ye Fan menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi dan mencari jiwa ibuku. Bahkan jika aku melangkah melintasi setiap inci negeri dongeng, aku akan menemukan jiwa ibuku. Yang aku khawatirkan sekarang adalah jiwa mereka ada di tangan putra yang terguncang itu.
Jika itu ada di tangannya, maka dia akan datang kepadaku. Kata Ye Chen, jika kamu membiarkanku menangkap putra Yao Guang, aku harus mencabik-cabiknya dan mengambil jiwanya. Kata Ye Fan dengan marah. Ye Chen berkata, kamu jaga mereka baik-baik dulu. Aku akan pergi ke Aula Danyang untuk mengambil beberapa pil untuk memastikan kesehatan mereka tidak akan bermasalah. Setelah Ye Chen menjelaskan beberapa hal, dia langsung pergi ke kota Baidi. Ketika dia tiba di kota Baidi, Ye Chen langsung masuk ke Aula Danyang dan menemukan Gelao. Dia terkejut melihat Ye Chen muncul. Bagaimanapun, Ye Chen sekarang adalah orang yang paling diperhatikan di negeri dongeng. Untuk apa kamu datang? Gerhard segera menutup pintu dan berbisik. Ye Chen menatap Gelao dengan gugup dan berkata sambil tersenyum, aku datang untuk meminta pil kepada Gelao. Pil apa? Tanya Gerhard. Ye Chen berkata, jiwa istriku dan adik seperguruanku telah diambil, tetapi tubuhnya masih ada. Sekarang aku ingin mencari jiwa mereka, tetapi aku takut akan ada masalah dengan tubuhnya. Apakah ada pil yang dapat menjaga tubuh mereka? Setelah memikirkannya, Ge berkata, ya, ada obat yang dapat membuat orang yang tidak memiliki jiwa menjadi mayat hidup. Selama jiwa kembali ke tempatnya, ia dapat bangun. Itu bagus. Aku butuh 3, berapapun harganya. Ye Chen berkata dengan gembira. Gelao berkata, meskipun ada, tetapi tidak di sini, hanya seorang dokter ajaib. Ye Chen bertanya, di mana dokter ajaib itu sekarang? Gelao berkata, seharusnya ada di lembah dokter ajaib. Itu muncul di majelis Kunlun sebelumnya, dan ada nona dia juga keluar dari bea cukai. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata, aku tahu. Aku akan pergi ke lembah tabib ajaib. Ye Chen berpamitan dengan Gelao, lalu langsung pergi ke lembah tabib ajaib. Setelah tiba di luar lembah, Ye Chen merasakan pengalaman memasuki lembah untuk pertama kalinya. Kali ini, jauh lebih mudah baginya untuk memasuki lembah. Kepada lembah tabib ajaib, Ye Chen berkata dengan suara nyaring, dokter utama, Ye Chen datang berkunjung. Suara Ye Chen bergema di lembah tabib ajaib. Di sebuah gua di lembah, Yao Ling mendengar suara itu, wajahnya menunjukkan warna kegembiraan yang besar, lalu dia ingin berlari keluar. Kamu tinggal di sini, dan aku akan keluar untuk menemuinya. Dokter berkata dengan suara rendah. Mengapa dia tidak bisa melihat roh? Apakah kamu tahu bahwa dia sudah memiliki istri dan anak? Jadi, itu tidak mungkin bagimu. Selain itu, dia sekarang dalam dilema. Kamu menanggung kehormatan dan aib apoteker. Jika kamu memiliki hubungan dengannya, itu akan membawa masalah besar bagi apoteker. Dokter berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, Yao Ling tiba-tiba menjadi bingung. Bahkan jika dia tidak peduli bahwa Ye Chen memiliki istri dan anak, dia tidak bisa tidak peduli dengan keluarga. Itu rumahnya, dia harus memikirkan seluruh keluarga. Dokter ajaib itu menghela nafas, lalu berjalan keluar dari gua dan muncul di hadapan Ye Chen. Setelah melihat dokter, Ye Chen dengan cepat mengepalkan tinjunya dan memberi hormat dan berkata, dokter utama. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dokter itu dingin dan dingin. Saya di sini untuk meminta obat. Ye Chen berkata, saya ingin mendapatkan 3 pil Kibao Huihun. Saya ingin menukarnya dengan batu abadi. 3 pil pemulihan jiwa 7 harta. Apakah menurutmu Kibao Huihun dan begitu mudah didapatkan? Dokter itu berkata dengan dingin. Ye Chen berkata, aku tidak tahu apa yang dibutuhkan dokter ajaib itu untuk bisa memberiku Kibao Huihun dan selama Ye Chen bisa mengeluarkannya, aku pasti akan mengeluarkannya. Bahkan jika aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang, aku akan mencoba mencari cara untuk mengeluarkannya. Dokter ajaib itu menatap Ye Chen dan berkata, aku bisa memberimu 3 pil Kibao Huihun, tetapi aku punya satu syarat. Jangan ragu untuk berbicara. Ye Chen Lian sedang sibuk. Jika apoteker sekte dan yang bisa mendapatkan bantuan dari Shenhua Xianzong, maka aku akan memberimu pil Kibao Huihun. Dokter ajaib itu menatap Ye Chen Dao. Ketika Ye Chen mendengar bahwa itu adalah syaratnya, dia langsung berkata, baiklah, tidak masalah. Dokter ajaib akan menungguku selama sehari. Setelah sehari, aku akan membawa kabar baik kepada dokter ajaib. Kamu telah meninggalkan sekte abadi Zhaohua, dan kamu hanyalah seorang murid. Apakah kaisar akan setuju? Tabib ajaib itu menatap Ye Chen dengan curiga. Ye Chen berkata, tabib ajaib akan menunggu kabar dariku. Baiklah, aku akan menunggu selama 1 hari saja. Jika kamu belum datang ke lembah tabib ajaib setelah 1 hari, bahkan jika itu tidak valid, kamu tidak perlu datang. Tabib itu berkata dengan dingin.